Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang ini, Aiza kembali menjemput Ibrahim di sekolahnya. Anak kecil itu terlihat senang saat dikabari Aiza datang menjemputnya. "Ibu!" teriak Ibrahim sambil berlari ke arah Aiza. Aiza hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Hati-hati jatuh." Ibrahim langsung memeluk kaki Aiza sambil tertawa. "Ibu, ayo kenalan sama teman Ibrahim." Ibrahim menarik tangan Aiza ke arah teman-temannya di belakang. Ibrahim menarik Aiza agar berjongkok lalu berbisik di telinga Aiza, "Ibu, itu Sofia." Aiza terkekeh. Dia masih ingat siapa Sofia. Aiza mengangguk lalu melambaikan tangannya kepada Sofia. "Ini Ibu Ai, Ibu Balu Ibrahim," ucap Ibrahim sombong kepada teman-temannya. "Ibrahim punya ibu. Katanya mau bawa bunda, tapi ini ibu. Ibu itu sama kayak bibi yang jemput Jaya. Ini Ibu Iblahim. Ibrahim udah bilang punya ibu dua, kalian cuma punya satu, cemen," pekik Ibrahim sambil berteriak. Aiza langsung menggendong Ibrahim dan meminta maaf kepada guru dan beberapa orang yang menjemput. Aiza langsung berjalan keluar. Ibu belum kenalan sama Sofia. Ibrahim berusaha turun dari gendongan Aiza. Besok ibu jemput lagi." Aiza cukup kaget dengan ucapan teman-teman Ibrahim. Anak sekecil itu bisa berkata demikian, termasuk Ibrahim. Setelah cukup jauh, Aiza menurunkan Ibrahim. Dia memilih untuk memesan taksi online agar lebih cepat. "Ibrahim, kenapa tadi teriak? Gak boleh loh kayak gitu," ucap Aiza saat mereka sudah duduk di taksi. "Ibrahim kesal, Ibu," meleka ejek Ibrahim telus. Aiza mengusap pelipis Ibrahim yang berkeringat. "Jangan gitu lagi ya, biarin aja." Mereka sama-sama diam. Sepertinya Aiza harus memberitahu Sulaiman tentang lingkungan sekolahan Ibrahim. Jika terus dibiarkan, tidak baik untuk Ibrahim. Sampai di depan rumah, ibu menunggu di teras sambil memakan sesuatu. Aiza dan Ibrahim mengucapkan salam lalu bersalaman. Mereka masuk. Aiza langsung membuatkan minuman untuk ibu. "Bu, Ibrahim udah berapa lama di daycare?" tanya Aiza sambil duduk di sebelah ibu. "Baru beberapa bulan, kenapa?" "Kayaknya lingkungannya kurang bagus deh, Bu." "Kurang bagus gimana?" Aiza gak tahu Ibrahim sebelumnya gimana, cuma beberapa kali Aiza dengar Ibrahim kadang bicara cukup kasar, terus beberapa hal yang gak seharusnya Ibrahim tahu di umurnya yang sekarang. Tadi juga pas Aiza jemput Ibrahim, teman-temannya agak kurang baik kalau dilihat sekilas, mereka bahkan "Kenapa?" tanya ibu saat Aiza diam. "Gitu deh Bu." Ibu mengangguk. "Ibu kalau jemput selalu tunggu di luar sih. Coba kamu bicara dulu sama Sulaiman." Aiza mengangguk. Dia menyiapkan camilan untuk ibu dan Ibrahim. Setelahnya dia menyiapkan makan siang. Tadi Sulaiman mengirim pesan, memberitahu akan pulang untuk makan siang di rumah. "Bu, ibu gak mau tinggal bareng kita aja?" tanya Aiza saat ibu menghampiri Aiza di dapur. "Enggak ah, walaupun ibu kadang kesepian, tapi gak apa-apa daripada harus tinggal sama anak menantu. Bukan ibu gak sayang sama kalian, cuma rasanya gak enak aja. Iza, gak apa-apa kok kalau ibu mah tinggal sama kita, mas juga pengennya ibu sama kita." "Enggak Za, ibu walaupun kelihatannya santai kayak gini, tapi tetap aja sama kayak ibu-ibu lain, kadang pengen tahu urusan anak sama menantu. Ibu gak mau kalian malah gak nyaman. Jadi, mending ibu gak tahu sama sekali urusan kalian dengan tinggal sendiri." Aiza hanya diam. Benar juga. Tapi ibu hanya sendiri, walaupun Art tinggal bersama ibu juga tapi mungkin ibu lebih kesepian dari kelihatannya. "Udah beresin dulu masaknya, ibu makan di sini ya," ucap ibu membuat Aiza tersenyum dan mengangguk. Azan zuhur sudah berkumandang. "Aiza,
Ibu dan Ibrahim bergantian sholat zuhur. Sulaiman datang telat, hampir pukul 1 dia baru sampai di rumah. "Maaf mas telat," ucap Sulaiman diangguki Aiza. Sulaiman sholat zuhur terlebih dahulu lalu menyusul yang lain di meja makan. Aiza langsung mengambilkan makanan untuk Sulaiman. Mereka makan dengan tenang. "Mas, punya inhaler ga?" tanya Aiza. "Inhaler? Kenapa hidung kamu mampet?" "Iya. Kalau gak salah ada di laci nakas yang kedua. Coba cari dulu, kalau gak ada mas belikan nanti pulang kerja." Aiza mengangguk, mengantar Sulaiman ke teras. Ibu juga sekalian pulang diantar Sulaiman. "Kalau gak ada, minum obat aja." "Udah lama mampetnya?" tanya Sulaiman masih berdiri di teras. "Tadi pagi, kayaknya Ai gak enak badan. Apa mau ke dokter aja?" "Ayo sekalian ya, siap-siap dulu." "Gak usah mas, masa hidung mampet aja ke dokter sih, udah sana ke kantor lagi. Ibu nunggu tuh." Sulaiman berpikir sejenak. "Udah mas, sana ke kantor, nanti sore kita mau ke rumah Mas Azam kan?" ucap Aiza lagi. "Ya udah, kalau semakin parah kita ke dokter ya." Aiza mengangguk, segera menyalami Sulaiman, dan mendorongnya pelan agar masuk ke mobil. Setelah mobil Sulaiman hilang di belakang, Aiza mengunci gerbang dan kembali masuk. Aiza mengecek Ibrahim yang ternyata sudah tidur siang. Aiza menutup pintu lalu masuk ke kamarnya dan mencari inhaler di laci nakas, tapi tidak ada. Berpindah ke nakas yang satunya, tidak ada juga. Aiza mencari di laci meja kerja Sulaiman, bukan inhaler yang Aiza temukan, tapi sebuah foto dan buku yang membuat Aiza tertarik. Aiza mengambil keduanya, duduk di kasur dan melihat foto itu. Itu foto Sulaiman di depan gedung kampus bersama beberapa orang. Yang menjadi fokus Aiza adalah orang yang dilingkari dengan tanda hati. Apa itu Bunda Ibrahim? Aiza membalikkan fotonya, tapi tidak ada keterangan atau tulisan apapun. Aiza beralih membuka bukunya. Ada foto lain, hanya berdua, Sulaiman dan wanita itu. Tidak begitu jelas, fotonya sudah luntur. Aiza membaca halaman pertama buku itu, sepertinya ini buku catatan Sulaiman, hanya berisi catatan tentang pekerjaan. Tapi Aiza terus membacanya sampai di halaman yang membuatnya bingung. Kina, nama itu ditulis berkali-kali di catatan Sulaiman. Bahkan ada satu halaman berisi keinginan Sulaiman untuk memperistri orang yang bernama Kina. Di halaman lainnya, Sulaiman menuliskan penyesalan dan lagi-lagi untuk orang yang bernama Kina. Siapa Kina? Apa itu Bunda Ibrahim? Tapi Bunda Ibrahim bernama Isyana, tapi bisa saja itu nama lengkapnya. Aiza menggeleng pelan, dia semakin penasaran. Aiza membuka halaman berikutnya. Catatan kali ini cukup membuat Aiza kaget. Sulaiman menulis dengan jelas jika dia akan menceraikan Isyana dan menikahi Kina. Aiza menutup buku itu dan menyimpan kembali ke tempat semula bersama foto yang dia temukan. Jadi, Kina bukan Isyana. Siapa Kina? Ibu. Aiza menoleh. Ibrahim menghampirinya sambil membawa bonekanya. Ibrahim mau bobo sama ibu. Ucapnya meminta untuk digendong. Aiza langsung menggendong Ibrahim dan menidurkannya di kasur. Aiza juga ikut berbaring dan mengusap rambut Ibrahim pelan. Ibrahim, panggil Aiza. Iya. Ibrahim tahu gak siapa Kina? Tante Kina. Ibrahim tahu. Ibrahim mengangguk pelan, matanya terpejam. Bunda Hasan. Ucapnya pelan. Siapa? Tanya Aiza yang tidak mendengar ucapan Ibrahim dengan jelas. Aiza menunduk dan melihat Ibrahim yang kembali tertidur. Sore harinya, Sulaiman pulang membawa obat dan inhaler untuk Aiza. Aiza tidak menanyakan apapun tentang apa yang baru dia temukan. Kamu demam? Tanya Sulaiman sambil memegang kening Aiza. Aiza bersingkut mundur dan melepaskan tangan Sulaiman. Sulaiman mengertukkan keningnya. Kenapa? Gak apa-apa mas, mau ke rumah Mas Azam sekarang. Mas Azam udah di rumah? Tanya Aiza tanpa menatap Sulaiman. Sulaiman mengangguk saja,
membawa tas berisi baju ke dalam mobil, lalu menggendong Ibrahim dan menyuruh untuk duduk di kursi, lalu memasang sabuk pengamannya. "Mau ke dokter aja? Apa yang kamu rasa? Hidungnya masih mampet?" tanya Sulaiman saat kembali ke dalam untuk mengajak Aiza keluar. "Ai gak apa-apa mas, ayo ke rumah aja." "Beneran?" Aiza mengangguk lalu berjalan keluar. Sebenarnya dia sangat penasaran, siapa Kina yang ditulis Sulaiman di buku catatannya. "Ai kenapa apa yang sakit?" tanya Sulaiman setelah duduk di kursi kemudi. "Gak ada, mas. Ai cuma kurang enak badan aja." Sulaiman mengangguk, memilih untuk diam selama perjalanan. Ibrahim juga hanya diam memakan camilan yang disiapkan Aiza sebelumnya. Sampai di rumah, Azam sudah menunggu, ternyata sedang ada tamu. Aiza dan Sulaiman berjalan ke dapur. Aiza menyiapkan minuman untuk Azam dan tamu mereka. Sedangkan Sulaiman dan Ibrahim kembali ke ruang tengah dan bergabung dengan Azam. "Gimana Aiza?" tanya Azam setelah tamunya pulang. "Baik, dia gak macam-macam kan?" Sulaiman terkekeh, "Enggak Zam. Aiza tipe wanita yang nurut sama suami, gak mungkin macam-macam." "Alhamdulillah kalau gitu, semisal ada apa-apa, jangan sungkan laporan ya." "Siap kakak ipar," jawab Sulaiman sedikit terkekeh. Mereka mengobrol sampai waktunya sholat maghrib. Azam, Sulaiman dan Ibrahim sholat ke masjid, sedangkan Aiza di rumah dan setelahnya menyiapkan makan malam mereka. Azam, Sulaiman dan Ibrahim pulang setelah sholat Isya. Aiza menunggu di meja makan. Aiza masih enggak berbicara dengan Sulaiman, entah kenapa tapi dia kesal dan penasaran di waktu yang bersamaan. Dia benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya. Setelah makan malam, Aiza langsung mengajak Ibrahim ke kamar. Sulaiman dan Azam memilih untuk mengobrol di teras depan. "Mau cerita apa malam ini?" tanya Aiza kepada Ibrahim setelah mereka bermain sebentar. "Cerita Abu Bakal," pinta Ibrahim sambil membenarkan selimutnya. Aiza mengangguk, membuka buku kisah sahabat Rasulullah dan mulai membaca bagian Abu Bakar. Hampir 1 jam Aiza bercerita. Akhirnya Ibrahim tertidur. Aiza turun lalu membersihkan dirinya dan mengganti baju. Setelahnya kembali naik ke ranjang. Tepat saat itu Sulaiman masuk dan mengganti baju lalu ikut berbaring di sisi Aiza. "Masih mampet gak?" tanya Sulaiman. "Enggak." Aiza tidur di tengah menghadap Ibrahim. Sulaiman menghela napas pelan, berpikir mungkin Aiza memang kurang fit dan moodnya kurang baik. Sedangkan Aiza sedang berperang dengan dirinya sendiri, haruskah dia bertanya atau tidak? "Siapa Kina?" ucap Aiza begitu saja tanpa dia sadari. Sulaiman yang sudah memejamkan mata sontak membuka kembali matanya. Tanya Sulaiman memastikan. Aiza berbalik dan menghadap Sulaiman. "Siapa Kina? Kamu tahu dari mana?" "Kina itu siapa, Mas?" tanya Aiza lagi tanpa menjawab pertanyaan Sulaiman. Sulaiman kembali menghela napas lalu duduk menghadap Aiza yang masih berbaring. "Mau Mas jelaskan sekarang atau besok?" tanya Sulaiman. Aiza diam tidak menjawab. Sulaiman menarik Aiza lalu turun dari ranjang dan duduk berhadapan di karpet. "Ai tahu dari mana?" tanya Sulaiman lagi. "Buku kamu." Sulaiman mengangguk paham. "Namanya Asyakina. Dulu Mas sempat mau menikah sama dia," ucap Sulaiman sambil menatap Aiza, memperhatikan reaksi Aiza. "Asya," bisik Aiza pelan. "Asyakina, yang sekarang jadi istri Gus Hakim, tetangga kita." Jelas Sulaiman membuat Aiza mengangkat wajahnya dan menatap Sulaiman dengan ekspresi kaget. "Kamu baca catatan tahun berapa?" tanya Sulaiman lagi. "Gak tahu. Itu masa lalu, Ai. Kamu gak usah khawatir." Aiza melepaskan tangan Sulaiman yang sejak tadi menggenggam tangannya. "Kamu masih cinta sama dia?" tanya Aiza. "Ai, iya atau enggak?" Sulaiman tidak menjawab. Aiza tersenyum kecil. "Apa alasan kamu gagal sama bundanya Ibrahim juga karena kamu masih cinta sama dia?" tanya Aiza. "Ai, Mas,
Kayaknya iya, tebak Aiza lalu bangun dan duduk di pinggir ranjang. Dia cuma masa lalu, Ai. Udah lama. Sekarang kamu istri Mas. Gak perlulah bahas masa lalu lagi. Ucap Sulaiman ikut duduk di sebelah Aiza. Masa lalu yang tetap kamu tunggu bahkan setelah dia berumah tangga. Aiza, seru Sulaiman pelan, enggak gitu, sayang. Dia benar-benar cuma masa lalu. Aku gak segila itu buat tunggu dia yang udah bahagia sama orang lain. Aiza tersenyum dan mengangguk, iya Ai ngerti kok. Tapi Mas, Ai tahu kamu masih berharap sama dia, kamu tulis itu Mas. Kamu bilang kalau Gus Hakim sakitin Mbak Kina kamu bakal rebut dia apapun cara dan risikonya. Enggak sayang, itu masa lalu, kamu baca sampai mana? Kamu belum baca tulisan terakhir kan? Mau baca? Ayo kita ambil bukunya. Ajak Sulaiman lalu berdiri dan menarik tangan Aiza. Bukan itu masalahnya, Mas. Ai juga tahu dia masa lalu kamu, tapi Mas masih cinta kan sama Mbak Kina? Sulaiman kembali diam, dia melepaskan tangan Aiza dan berbalik lalu mengacak rambutnya pelan. Iya kan? Tanya Aiza lagi. Enggak. Jawab Sulaiman lalu berjongkok di depan Aiza. Yakin? Sulaiman tidak menjawab, membuat Aiza kembali tersenyum kecut. Kalau dia gadis atau statusnya masih sendiri, Aiza ikhlas kalau Mas mau nikah lagi dan jadikan dia madu Aiza. Tapi dia istri orang, Mas. Apa lagi yang kamu harapkan? Kalau dia gadis atau statusnya masih sendiri, Aiza ikhlas kalau Mas mau nikah lagi dan jadikan dia madu Aiza. Tapi dia istri orang, Mas. Apa lagi yang kamu harapkan? Sulaiman membulatkan matanya lalu berdiri dan tiba-tiba mencium Aiza. Aiza yang kaget hampir terjungkal ke belakang. Setelah beberapa detik Aiza langsung mendorong Sulaiman sekuat tenaga. Mas, pekik Aiza. Sud nanti Ibrahim bangun, ayo keluar. Sulaiman menarik Aiza dan mengajaknya keluar. Di luar sudah gelap, sepertinya Azam sudah tidur. Sampai di ruang tengah, Aiza langsung melepaskan tangan Sulaiman. Kamu apa-apaan sih? Tanya Aiza kesal. Lagian kamu ngomongnya kemana-mana. Apa maksudnya? Aiza menatap Sulaiman tidak suka, kenapa malah bertanya, bukannya sudah jelas, Sulaiman menginginkan Kina. Masa kamu menyimpulkan apa yang kamu baca kayak gitu? Kamu lihat tanggalnya gak? Mas tulis itu 3 tahun lalu. Ya mungkin beberapa catatan masalah sama Gus Hakim emang tahun lalu, tapi bukan berarti Mas masih kayak gitu. Sulaiman menghela napas pelan. Padahal di catatan terakhir, Mas tulis juga kalau Mas gak berharap apapun lagi terkait dia. Dan apa tadi? Nikah lagi. Madu. Cek-cek. Anak kecil bisa-bisanya mikir kayak gitu, kayak kuat aja kamu kalau Mas beneran poligami. Lanjut Sulaiman membuat Aiza kembali memukulnya. Ai bukan anak kecil. Loh kamu sendiri yang bilang masih kecil, takut gak bisa jadi ibu yang baik. Bisa serius gak sih? Aiza malah kesal melihat respon Sulaiman yang terkesan menganggap ini hal yang biasa, padahal Aiza memergoki Sulaiman menulis catatan untuk wanita lain. Serius, sayang. Emang kamu berharap Mas bilang apa? Iya Mas masih sayang sama dia, Mas mau tunggu dia sampai jadi janda, mau jadikan dia istri kedua, gitu. Aiza mengerutkan keningnya semakin kesal. Sulaiman menghela napas lagi. Menarik Aiza untuk duduk di sofa. Dengar, Mas udah tua, udah punya Ibrahim dan kamu, udah bukan waktunya lagi coba-coba atau aneh-aneh. Mas udah cukup dewasa untuk paham artinya komitmen, terlebih sebuah pernikahan. Mas udah sering bilang, Mas mau kamu jadi yang terakhir, satu-satunya. Ingat, satu-satunya, cuma Aiza. Poligami, enggak. Mas gak pernah terpikir sedikit pun. Buat masalah Asya, Mas akui emang cukup sulit buat terima semua yang terjadi beberapa tahun terakhir, dan apa yang Mas tulis itu benar adanya. Mas sempat berpikir buat balik sama dia, tunggu dia karena Mas pikir ada celah kecil yang bisa Mas masukin.
Tapi masalah, Ai. Dia jelas bahagia sama Gus Hakim. Dan asal kamu tahu, dia itu benci banget sama Mas. Saat itu juga Mas putuskan buat mundur. Sekali lagi Mas jelaskan, Mas cuma mau Aiza. Mas mau jatuh cinta lagi, dan itu sama kamu. Mas tahu mungkin butuh waktu buat sampai ke tahap itu, tapi itu tujuan pertama di pernikahan kita, saling mencintai. Gak ada nama lain atau prioritas lain selain kamu dan Ibrahim, cuma kalian. Aiza terdiam, entah kenapa wajahnya menghangat. Aiza mengalihkan pandangannya. Sulaiman tersenyum lalu meraih tangan Aiza. Mas pria dewasa, Ai. Mas gak mungkin memulai hubungan sama seseorang kalau di hati Mas masih ada orang lain. Mas sangat amat menghargai sebuah komitmen. Sulaiman memegang dagu Aiza dan mengarahkan wajah Aiza untuk melihatnya. Ada yang mau ditanya lagi? Tanya Sulaiman. Aiza tidak menjawab, dia malah memikirkan hal lain. Ngomong dong, Mas jadi deg-degan kalau kamu diam. Kamu lihat apa lagi selain buku itu? Atau kamu tahu sesuatu? Tanyain, nanti Mas jawab semuanya. Gak ada, jawab Aiza pelan. Terus kenapa diam? Mas ada salah lain ya? Gak ada. Terus kenapa? Tanya Sulaiman gemas. Aiza. Sulaiman mengangguk pelan, menunggu Aiza melanjutkan ucapannya. Aiza juga deg-degan. Kenapa Aiza kayak tadi? Ucap Aiza seperti bermonolog. Kayak tadi gimana? Tanya Sulaiman tidak mengerti. Aiza mengangkat wajahnya menatap Sulaiman. Aiza menelan salivanya. Dia baru sadar, respon Aiza terhadap masa lalu Sulaiman terlalu berlebihan. Apa Aiza cemburu? Cemburu. Aiza menggeleng pelan. Masa iya Aiza sudah menyukai Sulaiman? Tidak salah sih, tapi kenapa sih Ai? Kenapa sampai geleng-geleng gitu? Kepala kamu sakit? Tanya Sulaiman kembali memegang pipi Aiza. Aiza langsung melepaskan tangan Sulaiman. Ai lapar lagi. Ucap Aiza lalu berdiri dan berjalan ke dapur meninggalkan Sulaiman. Sulaiman menepuk dahinya pelan. Dia kira kenapa, ternyata lapar. Sulaiman berdiri dan menyusul Aiza, duduk di kursi pantry memperhatikan Aiza yang sepertinya akan memasak mie instan. Mas mau dong, Ai. Satu berdua kenyang gak? Ucap Sulaiman. Aiza hanya membalas dengan gumaman. Beneran gak ada yang mau ditanyain lagi? Tanya Sulaiman. Katanya Mas baru pindah ke rumah kita, kenapa pindah ke sana? Apa karena Mbak Kina? Tanya Aiza dengan posisi tetap memunggungi Sulaiman. Kalau itu Mas gak tahu kalau Gus Hakim juga tinggal di sana, ibu yang kasih tahu tentang rumah kita sekarang. Setelah pindah, Mas baru tahu dia juga tinggal di sana. Dan karena itu juga Gus Hakim sama Asya berantem. Aiza berbalik, berantem. Sulaiman mengangguk, berdiri dan mengambil air dari kulkas lalu kembali duduk. Aiza duduk di pinggir Sulaiman setelah mie yang dia masak matang. Jadi, Gus Hakim itu rekan kerja Mas. Waktu itu Mas beneran gak tahu kalau mereka juga tinggal di komplek itu. Mas papasan sama Asya. Dan kayaknya Asya udah cerita semuanya sama Gus Hakim, karena itu juga Gus Hakim jadi beda sama Mas. Terus ada satu waktu, Mas pulang dari Bali, niat mau kasih oleh-oleh sama mereka sekalian silaturahim, sebenarnya waktu itu sama Ibrahim juga, terus di rumah mereka gak ada siapa-siapa, Mas disuruh masuk sama artnya, Mas tunggu 5 menit ada kali, tiba-tiba Ibrahim lari keluar dan pas Ibrahim keluar, Asya datang, sendirian. Pas baru tanya ngapain Mas di sana, Gus Hakim datang, jadilah salah paham. Mas gak tahu kelanjutannya cuma yang pasti mereka berantem hebat. Mas juga sempat jelaskan sama Gus Hakim, terus Mas ancam kalau misal Gus Hakim sakitin Asya, Mas mau rebut Asya. Jelas Sulaiman dan terkekeh di kalimat terakhir. Aiza menatap Sulaiman dengan tajam membuat Sulaiman tertawa. Udah lama itu, gak usah gitu matanya. Ucap Sulaiman sambil mengusap wajah Aiza. Kamu cemburu ya Ai, baca buku itu? Tanya Sulaiman. Enggak.
Masa sih? Cemburu ya? Jujur aja Ai, kamu juga sering banget tanya-tanya bundanya Ibrahim. Kamu udah cinta ya sama Mas? Enggak ih, Mas aja kali yang cinta sama Ai. Kayaknya sih iya, Mas udah mulai cinta sama kamu. Aiza langsung terbatuk. Sulaiman mengusap punggung Aiza sambil memberikan minum. Iya Mas tahu kamu gengsi, gak apa-apa, Mas pura-pura gak tahu aja. Ai bilang Ai gak cemburu. Iya enggak. Tapi cinta kan? Enggak. Sulaiman tekekeh, tidak menanggapi ucapan Aiza lagi dan segera menghabiskan mie mereka. Ai, selain kamar Mas Alam sama kamar almarhum Abi Umi, ada kamar lain gak di rumah ini? Gak ada, kenapa? Sulaiman mengangguk pelan, gak apa-apa sih, tadinya mau ajak kamu tidur di kamar kosong aja. Kenapa? Tanya Aiza heran. Biar bisa bikin adik buat Ibrahim. Bisik Sulaiman. Aiza langsung memukul lengan Sulaiman. Sakit Ai, kamu pukul-pukul terus dari tadi. Keluh Sulaiman. Aiza tidak membalas. Dia membereskan bekas makan mereka lalu kembali ke kamar, menghiraukan Sulaiman yang masih duduk di dapur. Sulaiman menghela napas, mengikuti Aiza lalu masuk ke kamar dan mematikan lampu dan menutup pintu. Masih marah, bisik Sulaiman. Aiza tetap tidur menghadap Ibrahim dan memunggunginya. Sayang, panggil Sulaiman lagi. Diam Mas. Jawab dulu. Apa? Masih marah? Siapa yang marah sih? Sulaiman mengembuskan napas kasar, lalu dengan sedikit tenaga membalik tubuh Aiza agar menghadap ke arahnya. Jangan marah, sayang. Mas benar-benar gak ada rasa apapun lagi sama dia, gak ada sedikit pun berpikir tentang dia. Sekarang, cuma Aiza sama Ibrahim yang Mas pikirkan. Aiza tidak mengatakan apapun, tapi dia sedikit mendongak menatap Sulaiman. Maaf ya, nanti Mas bakar buku, foto sama barang-barang lainnya. Mas emang udah niat mau buang, tapi lupa terus. Ucap Sulaiman lagi, menunduk lalu membuka hijab Aiza yang masih terpasang. Menyimpan hijab itu di nakas lalu mengecup kening Aiza beberapa kali. Dimaafin gak? Tanya Sulaiman lagi. Hahaha tunggu ibu. Sulaiman dan Aiza langsung melihat ke arah Ibrahim yang masih terpejam tapi tertawa dan mengatakan sesuatu. Ibrahim sedang bermimpi. Ibu Ibrahim lapal. Ucapnya lagi. Aiza dan Sulaiman terkekeh melihatnya. Aiza melepaskan pelukan Sulaiman dan kembali menghadap Ibrahim, membenarkan selimut Ibrahim yang terus ditendang. Gini nih kalau nikah sama anak kecil, ngambek terus. Ucap Sulaiman pelan membuat Aiza menoleh. Aiza bukan anak kecil. Ucap Aiza sambil mencubit perut Sulaiman membuat Sulaiman mengaduh dan tertawa pelan. Bersambung.